Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa mulai kembali diskusi tentang proses legislasi. Di minggu kemarin saya membahas tentang lokus kajian daripada legislatif dan proses pembuatan atau pembentukan kebijakan, atau kalau di dalam undang negara kita ada undang-undang atau peraturan terkait dengan apapun yang hendak digunakan sebagai dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan atau kenegaraan di negara kita. Itu yang kemarin. Jadi bagaimana mekanismenya, bagaimana prosedurnya, mungkin sedikit banyak sudah saya sampaikan di minggu kemarin. Tetapi terkait dengan teknis atau praktisnya biasanya ada di tatib. Kalau secara umum ya, secara organisasi pun kan biasanya ada tata tertib lembaga legislatif atau DPR atau DPRD. Jadi kalau ada misalnya kunjungan ke pemerintah daerah atau ke DPRD, itu Anda bisanya, pertama yang Anda harus tahu adalah tata tertib yang ada di dalam DPRD. Jadi di situ akan mengatur bagaimana tupoksi, bagaimana SOP-nya, bagaimana ketetapan sebagai anggota DPRD sampai penetapan undang-undangan, sampai ke lembaga yang paling bawah, misalnya BPD atau DPD atau apa yang ada di desa, pasti ada namanya tatib DPD. Nah, itu mungkin nanti tersirat di situ, yang isinya adalah mengatur secara teknis. Nah, itu sesuai dengan situasi kondisi. Tetapi secara teori memang ada kemarin terkait dengan mekanisme pembuatan kebijakan yang harus dibuat. Karena itu mengapa harus dibuat, mungkin sudah saya sampaikan. Kita nggak mungkin kebijakan itu menuruti apa yang menjadi kemauan pimpinan, tidak. Tetapi negara ini adalah negara kesatuan, bukan negara kerajaan. Nah, itu dasar. Oke, hari ini saya akan menyampaikan kelanjutan dari itu, yaitu terkait dengan beberapa indikator kemampuan dari anggota legislasi, baik DPR, DPRD, atau anggota BPD kalau paling bawah. Ya. Maka dari sini yang perlu kita bicarakan adalah secara etis, secara etik. Walaupun kenyataan mungkin yang Anda tahu di lapangan, yang namanya anggota dewan itu, ya, mereka adalah orang yang terpilih, orang yang memilih. Apakah dia dicalonkan? Tidak. Dia mencalonkan? Iya. Dari mana? Dari partai politik. Nah, kita tahu bahwa ngomong demokrasi di negeri kita juga belum seperti di negara-negara yang lain. Mungkin punya kultur budaya yang mungkin tidak sama konsep demokrasi yang ada di luar sama di sini. Makanya demokrasi di negeri kita bisa dikatakan demokrasi Pancasila, demokrasi terpimpin. Makanya kalau dilihat dari indikator sebagai anggota legislatif itu harus orang-orang yang benar punya kompetensi, kemampuan, dukungan masyarakat dan sebagainya, sehingga dia layak untuk menjadi anggota atau wakil rakyat di lembaga legislasi. Makanya secara etis itu yang menjadi. Tetapi mungkin kita lihat di lapangan, ya bagaimana Pak? Partai politik aja partai warisan semua. Ya. Ada nggak partai yang murni berdiri berbentuk dari masyarakat kemudian dipilih ketuanya? Semua. PDI ngomong partai apa? Soekarnoisme, Marhainisme. Ngomong partai apa? Wes, Demokrat, ya SBYisme. Ya, artinya itu. Ngomong Demokrat, ya Gerindra. Kalau Demokrat, kalau PKB misalnya, ya Gusdurisme. Golkar mungkin identik dengan Orde Baru, Soehartoisme. Saiki partai yang terbaru misalnya PSI, ya asalnya mungkin bentukan dari solidaritas masyarakat. Tapi sekarang ketika yang menjabat itu adalah putra dari mantan presiden, seakan-akan PSI itu adalah partainya Pak Jokowi. Nah, iya. Iki realitas dinamika kehidupan partai politik atau keterwakilan, sehingga ini nanti akan mencerminkan
anggota wakil rakyat itu seperti apa. Kita tahu banyak juga para politisi itu ya juga ndak istiqomah gitu loh ya. Apalagi di Mojokerto. Biyen mau iku Golkar. Nyalokno Golkar gak dadi, meneh melok P3, nyalokno. Gak dadi maneh melok Demokrat dadi. Lah itu kan ndak ada idealis. Karena secara etik mungkin ya keterwakilan mereka bukan karena kompetensi dan maka secara teoritis mestinya idealnya anggota legislatif itu harus punya sisi profesionalis. Oh saiki ya bukannya saya pesimis tetapi faktanya bahwa anggota legislasi itu ya bekerja bukan asli wakil rakyat. Wong dewa semosok kengangguran aku tak jadi DPR menyumbangkan harta saya untuk berjuang untuk masyarakat ya enggak. Malah anggota DPR nyalokno ya kalau mungkin tingkat daerah ya paling enggak 1M lah 1M setengah lho iku duwe sapa ikhlas iku niate berjuang nek ancene dheweke ndek duit bayar sakmono habis sakmono jagakno gajine tok balik kali 5 tahun. Lah, oke mungkin itu fakta yang di lapangan. Tapi saya berharap dengan kondisi itu, dengan kenyataan itu, dengan regulasi yang ada, DPR benar-benar menjalankan tugas dong. Bahkan sekarang mungkin kalau hari ini ngomong lembaga DPR ngomong wis wegar. Ra kanggo buyarno ae. Ya karena banyak tarik ulur ketemu. Dari sisi ini kalau kita kaji secara teoritis, maka profesionalisme harus mampu menampilkan dirinya sebagai sosok wakil yang benar-benar representatif. Yo, tidak semua, ada beberapa anggota legislatif yang memang niatnya, perjuangannya memang benar-benar untuk rakyat, untuk negara, untuk bangsa kita. Artinya ngomong ekonomi wis mari rek beres. Cara ngomong kebutuhan dipangan 7 turunan wis cukup. Cara berjuang ngetokno duit sak miliar alah wis ndak apa-apalah untuk demi umat. Tapi nek bagine anggota DPR sing pas-pasan ya mikir Nah, seperti itu. Jadi profesionalisme ini harus benar-benar merepresentasikan rakyat. Nah saiki mungkin ketika Anda tanya DPR nek tekan nang masyarakat ya nek kampanye tok Pak. Nah, engko nek wis dadi lho, saya kemarin kan beli suara Anda, selesai kan? Seperti masyarakat kota misalnya. Saiki nggo wetingi wali kotane sak wakil bupati ini. Lah biyen lapo wingi sen pilih ngono. Saya tanya orang kota wis. Kenapa Anda pilih kemarin? Ya disangoni ya, Pak. Lah kok musuhe nyangoni mek 50.000 100.000 lho ya opo rek. Ya aja gremeng saiki rek. Yang kedua kita ngomong DPRD atau DPR itu harus mempunyai kemampuan profesional yang memadai serta didukung komitmen yang tinggi terhadap etika politik dan pemerintahan yang harus dijunjung tinggi. Jadi harus disadari bahwa kok niku nyambut gawe dadi wakil rakyat. Kerjamu nang di negara, pemerintahan. Oh gak gawe perusahaane bapakmu, ngono ya. Bukan kerajaane mbahmu. Artinya etika, moralitas harus dijaga. Ini baru ngomong ideal. Kemudian yang ketiga, anggota legislasi itu harus salah satu wujud dari fungsi legislasi itu adalah membuat perumusan peraturan undang-undangan. Kalau di daerah itu perda ya, yang dimiliki kemampuan harus bisa mengidentifikasikan, bisa memecahkan masalah demi tercapainya kesejahteraan bersama yang disepakati. Bukan kepentingan kelompok. Walaupun dia berangkatnya, kendaraannya motor ya warnanya dewe-dewe ya, tapi ketika sudah sampai di lembaga gedung legislasi, wis tinggalkan kendaraan. Ojo wedi gak iso mulih kan ya.
Artinya apa? Ketika Anda pakai kendaraan warna merah, Anda pakai kendaraan warna hijau, Anda kendaraan pakai warna biru, ya wis aja mikir sapa sing ngeterno. Ketika Anda sampai di lembaga legislasi itu ya wis mikire tugas fungsi legislasi adalah memikirkan keadilan kesejahteraan bagi seluruh. Nah, ini yang mungkin lah aku nek gak anu diresafel ya. Atau di PAW, nek bahasane daerah itu di PAW, pergantian antar waktu. Lah ini. Jadi harapannya adalah nanti produk atau kebijakan yang dibuat itu benar-benar bisa disepakati untuk kepentingan bersama. Kemudian yang keempat atau kelima, ukuran pelaksanaan fungsi legislasi dapat kemampuan secara lembaga. Dalam hal ini, kelembagaan berkembang masa depan mengidentifikasi problem-problem utama, merumuskan, mengantisipasi, kemampuan menjadi mediasi penyelesaian konflik secara dinamis. Artinya bahwa fungsi legislasi itu juga harus bisa menyerap persoalan-persoalan konflik kebutuhan masyarakat sehingga itu bisa menjadi skala prioritas yang menjadi kepentingan masyarakat secara utuh. Coba Anda pikirkan hari ini Desi ya, misalnya ketika orang ngomong beasiswa untuk sekolah gratis apa MBG. Nenek kuliah gratis. Tidak semua, tapi kalau ya banyak hal, Anda harus punya dasar. Apa alasan Anda? Nah, DPR saya kan banyak mengkritik para politisi, para aktivis, pengusaha, kelompok kepentingan, program yang amburadul, program yang nggak ada maunya, ada apa-apa, kayak MBG kan sasarannya siswa, bukan masyarakat kan ya. Siswa, belum mahasiswa, siswa. Jadi mulai kelas TK, RA sampai SMA. Nah itu banyak sekali. Kenapa tidak digratiskan semua? Loh kan sudah. Nah kenapa harus MBG? Nah ini harus. Kenapa pemerintah hari ini menggambarkan? Karena itu visi kampanyenya. Dia berpikir bahwa ketika dia menyampaikan visi misi program strategisnya adalah MBG, dia berpikir karena masyarakat setuju sehingga dia dipilih, maka dia harus mewujudkan. Dia nggak salah pemerintahan hari ini ketika ngotot MBG KB sampai dalil-dalil yang mlebu nang MBG ya. Li ila fi Quraisyin ya sampeyan lho ya apa lah gak nusron grek kenal. Di sisi lain, lah opo banyak sekolah yang hancur, banyak ketika dikonfirm di pemerintah, ya si Pak Prabowo banyak sekolah yang hancur kok sampean gaya mangan. Saya tidak memangkas anggaran untuk infrastruktur atau sarana sekolah. Ini anggaran tersendiri. Ngono jawab. Piye kira? Ya karena dia saling mempertahankan itu. Ada beberapa pandangan dari teman-teman misalnya Desi aja sepakat Pak enak beasiswa taruhan. Iki nek ngomong nasional, ya. Nasional contoh. Kalau Anda bisa berikan alasan. Kalau Anda sepakat dengan MBG apa? Anda sepakat dengan SISWA apa? Iki nek nasional. Nek contoh saiki kalau ada kasus di desa, Anda sanggup sepakat mana? Anggaran itu digunakan untuk infrastruktur jalan sama dibuatkan bantuan langsung ke masyarakat milenial. BLT apa infrastruktur jalan. Ayo. Milih sampai. Oke. BLT sampai apa infrastruktur misalnya contohnya. Ada yang berpendapat ya BLT Pak sesuai dengan kebutuhan yang konkret. Mungkin ke bayar sekolah, mungkin iya. Tetapi biasanya BLT itu kan tidak semua orang menerima. Sing melarat, sing setengah melarat, sing melarat pol, melarat notok pol, nah itu.
Paling sing oleh yo sing menengah ke bawah lah, tidak semua. Itu mungkin bagus sesuai dengan saya. Tapi nek ngomong infrastruktur sekaruan gedalan, wong melarat, wong miskin, wong setengah melarat, kabeh lo menikmati. Kira-kira milih ndi? Ini ada beberapa pandangan seperti itu. Begitu juga program-program nasional yang ngono rek. Alah BLT paling gak kayak no bolone RT, bolone polo, bolone lurah. Ngono kan? Tak karuan bangun dalan jembatan. Wis sopo ae bab sogeh, bab melarat, banake lurah, bab dulure, bab musuhe liwat kono kabeh. Ada yang berpikir seperti itu. Nah, begitu juga dengan konsep program pemerintah, ya bisa juga mereka hanya untuk apa ya, mencari panggung, mencari ruang untuk bargaining position bisa juga. Ini yang menjadikan indikator daripada anggota legislasi itu profesionalismenya. Dan nah, kita harus bagaimana rek? Yo bek nih sih di antara 4 iki menezia terus mau dadi anggota DPR. Boten Pak, kalau dadi istrinya DPR ya Pak. Wah, ya wis gak apa-apa. Ada mahasiswa bidan sekarang menjadi istrinya DPR loh. Wis aku lihat D3 Pak, tapi yo sekarang menjadi DPR, istrinya DPR. Kalau Van mungkin DPR pasti sampai hari ini dia masih anggota DPR. Durung payu rabi. Oke. Yang keenam, sisi lain daripada anggota DPR itu selain melaksanakan fungsi daripada legislasi, harus dilihat persepsinya. Anggota itu mengangkat berbagai masalah-masalah untuk dibicarakan dalam DPR atau dalam forum. Dia harus punya kepekaan. Oh gak pesenan rek, wani piro kon. Karena dari DPR sak pasal lu regane larang rek. Nek gue desa paling 100.000 ya. Nek tingkat kabupaten ya jutaan lah. Nek provinsi ya M lah. Nek pusat lo larang bro. Karena itu terkait dengan kepentingan perusahaan, kepentingan semacam. Misalnya kepentingan perusahaan farmasi, kepentingan dinas kesehatan. Dong rek. Nek saiki sing lawarang maneh tentang korupsi, perampasan hak aset. Larang itu. Triliunan itu. Ayo sano temenan. Wadah, entek jam. Iku nyang-nyangan. Artinya berani. Artinya bagi mereka yang terkena, kalau undang-undang itu, wah ya bisa juga dia membuatkan segala cara untuk bagaimana itu tidak disahkan, bagaimana itu pasalnya itu bisa Oke. Kalau Anda korupsi 1 triliun, minimal kembalikan 80% tidak di penjara. 80%. Kalau ngenyang mana ngocok, 80 lare ya kang atasi. 60% aja. Kembalikan 60%, penjara 1 bulan atau 1 tahun. Wani ya wis gak apa-apa. Pas duwe aja ono, nenek ka ono. Nek pas duwe wis lho ya wah iku. Atau ada sing ngenyang. Seberapapun Anda yang kamu ambil, kembalikan, selesai. Wis pokoknya duit balekno, wis gak ada proses peridangan kok. Terbukti kamu korupsi, oke 1 miliar, balekno 1 miliar, selesai urusan. Ngene marian. Tapi nek ono sing gak terima, wah harus dimiskinkan, Pak. Dhewe enggak usah miliar, dhewe wis untung 1 miliar ya, Pak. Misalnya DPR punya proyek MBG, gawe apa dapur MBG, anggaran berapa? 2,5 M. Gawe no kewenangan dulu ya, perusahaan sudah berjalan 1 tahun wis BEP. Masih balik 1 miliar gak apa-apa. Tanpa bunga kok. Ya. Pada pinjaman. Wah, ya. Nah, itu
mungkin teknis. Nah, isi kebijakan itu bisa juga dituangkan di dalam produk yang namanya undang-undang. Ada yang pasca wis biarkan prosesnya ada. Lah proses hukum tahun 2010 laporan 10.000 kasus. Saiki kasus korupsi. Hitungan tangan, hitungan kalkulator berapa kasus korupsi yang sudah selesai. Ditanggapi sampai dia di penjara, uangnya dikembalikan. Wis ngomong segede-gede wis. BLBI, Senturi, Merita. Ya mbok Pak. Oke. Nah, ini mungkin yang menjadikan sisi secara etika, secara etis anggota DPR itu harus punya. Sedangkan yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi DPRD itu bisa juga kualitas daripada anggota itu. Ya kadang anggota DPR kan pokoknya ngomongin wanter kau wendel ya. Angger nyocot gak data wis ngomong data jarene ngono to. Ini informasi A1 ngono kang ngomong data. Alit wis angger ae wis. Yo tebar rek ngono. Tapi nek sampean masa pemerintahan yo aja ngono. Anda harus berbicara yo berani harus, data harus siap. Jadi justru kalau kita tidak punya informasi yang jelas, data yang tidak jelas, ojo buat masalah. Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi terhadap pelaksanaan fungsi legislasi. Pertama itu adalah integritas, kemampuan atau keterampilan di dalam badan legislasi. Dan awakmu gak tahu praktek persidangan, gak tahu sidang, pokoke lha kon niku rapat gogol kaya apa rek. Artinya ketika menyangga, ketika Anda setuju, ketika Anda itu harus ada seninya, harus ada keterampilannya. Anggota DPR kaya wong tukang becak rapat ngono, pokoke Pak ngono. 1.000 ya baba. Lho ya aja ngono. Artinya integritas, kemampuan keterampilan itu benar-benar ada. Jadi ketika memutuskan sesuatu, menyanggah sesuatu, menolak sesuatu, mensepakati kebijakan, harus benar-benar objektif, harus benar-benar sesuai dengan. Terus yang kedua, pola hubungan antara anggota legislatif dengan anggota masyarakat, komunikasi. DPR kan macam-macam. Ono sing generasi sekarang ya, carane sosialisasi melalui TikTok, gawe akun, gawe konten. Kemarin kan kasus konten banyak ya, Eko Patrio, Uya akhirnya ya gerutuk masa kok. Jadi ketika Anda menduduki jabatan itu ya harus profesional. Ya mungkin walaupun zamannya sekarang seperti itu ya harus disiapkan. Ojo angger ngonten joget-joget kan. Ya, wong wingi joget-joget ya ore gajimu ndak joget-joget malah kayak konten. Le sing kene mereman macul mereman mendel-mendel kono joget-joget. Itu kan akhirnya menyindir masyarakat, akhirnya masyarakat ya. Ketiga, struktur organisasi badan legislasi merupakan kerangka formal bagi anggota legislasi yang bertindak wakil rakyat. Jadi secara dalam anggota legislasi atau badan legislasi atau DPR itu ada struktur organisasi, ada kelengkapan, ya ono banggar, ono fraksi, ono komisi. Ada profesionalnya sesuai dengan bidang kompetensi kemampuan. Jadi ada bidang hukum dan politik, ya kudune wong sosial politis ngerti. Ojo wong kesehatan kalau bono politik rek, bingung dhewe ngomong ya. Jadi harus komisi-komisi itu disesuaikan dengan kompetensi. Pak Lancen sih dadi anggota dewan lumek loro ya Pak.
Wong situ ahli hukum, situ kiai ya apa iku. Iso iki dilebokno fraksi ndi ya ojo salah nek anggota di fraksi misalnya Komisi C bidang sosial masyarakatan kalau masih mewakili. Maka di dalam anggota DPR atau kelembagaan struktur organisasi DPR itu juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan kepentingan masyarakat. Jadi secara umum nek zaman kubiyen ana ipolek sosbud. Ekonomi, politik, sosial, budaya itu. Jadi ada pembidangan masing-masing. Yang keempat, hubungan yang tercermin dalam pengaruh timbal balik antara badan legislatif dengan eksekutif atau dengan lembaga-lembaga unit yang lainnya. Jadi kadang DPR itu yo harus sejalan Walaupun DPR itu tugas fungsinya adalah punya fungsi kontrol kepada anggota eksekutif, yo cok mentang-mentang Yo masih pemerintah yo cok sakarpe dhewe ya. Artinya tugas ada yang ngawasi, ada yang menjalankan, harus seimbang. Begitu juga komunikasi dengan yang terkait. Ngomong pendidikan ya ngomong nanggene rektor, kepala sekolah, guru, sarana, kurikulum dan sebagainya ya harus. Misalnya kayak kemarin ada isu, ada usulan, ada penutupan prodi-prodi yang tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Loh kok sik talah? Iya bener. Hari ini fakta di lapangan kenapa seseorang atau keluarga atau apapun itu menyekolahkan, tujuannya apa? Untuk kerja. Aku kuliah ekonomi cek iso dadi pengusaha, aku kuliah dadi nang pemerintah cek dadi pegawai negeri. Itu jadi motivasi. Padahal ketika ngomong pendidikan itu adalah ilmu pengetahuan, bisa sains pengembangan keilmuan, tidak hanya bekerja. Yo secara umum kalau Anda mau sukses, kalau Anda mau bejat, kalau apa ya dengan ilmu kabeh. Nah nek kon maling gak duwe ilmune maling lho. Ya meneh kebedil kan, meneh kecekel kan, walaupun maling lho ya. Ayo coba onai lah kon nyopet ngono. Lah gelek konangan. Lalil kon mang lho. Lah apa kon lintat-lintut niku Pak nikah niku. Wah, copet kok gak duwe ilmune. Iku walaupun copet. Jangankan kegiatan profesi apapun harus dibarengi dengan ilmu. Makanya ketika ngomong pendidikan harus sesuai dengan industri, oke lah tidak apa-apa. Tetapi kalau orientasinya itu sebenarnya sangat jauh dengan visi misi keilmuan kita. Ya, jadi sering saya katakan kepada siapapun bahwa hidup ini kalau Anda mau bahagia, mau sukses, mau apapun harus dengan ilmu. Allah juga akan menjanjikan akan meninggikan derajat seseorang, kenikmatan seseorang dengan ilmu. Kon gak kuliah gak apa, tapi pekerjaanmu ya wis ngono iku. Kon ya dadi pegawai, tapi paling ya setah, gak iso duwe inisiatif. Kon dadi ASN kan ya SN ya udah. Kok kantor ya cangkruk, catur, biliar nggak punya derajat kenikmatan. Nah, bedanya derajat sampai ndak padha menek wingi Ramadan lho, riyaya Idul Fitri. Anda ikut hari raya merayakan hari raya Idul Fitri. Bedane apa sing poso mbek gak poso? Ya kabeh ya riyaya, ngono lho ya. Tapi kan beda rek ambek sing poso sak wulan ambek poso arang-arang. Nek bahasane Desi enak dirabi dijodokno mbek acara dhisik. Aduh. Nek dijodokno kan ya enak Pak, pasrah ae. Menene ana apa-apa. Aku kan gue pilihan Bu. Iki kan sampean. Iki putusan menjaluk susu aku pas go ayah gurung bayaran. Ya wis tak. Tapi nek sampean pacaran dhewe, nah jare sampean suka duka kita rasakan berdua. Ya salah munduk wong pilihan-pilihanmu wae wis tak dongakno ae. Nah, jale rezeki ae. Lah ya wis ngono lah.
Miss Melendi des, terserah. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang menurut Argisanit yang mempengaruhi kemampuan daripada DPR itu yang pertama adalah faktor internalnya, internal DPRD juga. Nah, ini misalnya pemerintah ini sangat kuat sekali, dominasi koalisi partai raksasa. Jadi ketua-ketua partai itu wis afiliasi ini nang pemerintah. Wis. Terus DPR ini oposisi, apa gak dibedil mek ketua partai nang dhewe. Lho nomongane Bambang Pacul, wah kami ini Korea Pak, apa tergantung pada juragan Pak. Kalau undang-undang perampasan hak aset ini ketua pemerintah oke, sahkan, ya tak sahno Pak. Barang juragan tuh ya. Alah mau ketua kan oleh ya. Mau ketua aku tadi menteri ya Pak. Nah ini jadi kemampuan internal itu kadang pengaruh struktural organisasi, internal bisa juga kemampuan pribadi, itu harus benar-benar dipenuhi. Nah, DPR iso nih ada wis lah. Ya akhirnya gak ngomongan wong-wong. Kak kok bersuge, kak kok urip santai rek. Coba omene, kan dadi DPR. Nah bodone pas-pasan, wani cangkruk nang vilos, mbok petuk arek-arek. Anggota DPR, ngomong anggota DPR gratis, bongkong. Makanya ono anggota DPR, itu nek kadang mari maghrib lawang wis ditutup kabeh. Ya encene gak ndek duwe rek, encene gak ndek apa-apa rek. Nek dibuka arek-arek teko, proposal teko ngono lho, gak bantu ya dicadu. Mungkin ya wis Joko palikmu betulmu tanggamu deloken. Ono anggota DPR sing omahe terbuka 24 jam. Nek wonge terbuka 24 jam, berarti dia benar-benar representatif wakil rakyat. Jadi dia terbuka kepada masyarakat, aduan apapun, kapanpun siap. Tapi nek omahe kecuru ditutup, wis aja diganggu rek sano. Entenono jam dinas saya. Nah, ini saya bercerita seperti ini ya teman-teman juga yang sekarang duduk di anggota legislasi. Yo jen yo apa cah aku gue nek gak bantu masyarakat itu piye, gak dibantu aku apa kan. Nah, stigma masyarakat ketika dia menjadi pejabat itu tidak anggap bisa segalanya, punya segalanya. Faktanya dia iso dadi DPR, berarti ya sugih. Misalnya meneh Zia dadi kepala desa. Ya gak mungkin Zia itu wong biasa-biasa. Secara ekonomi jelas mampu, wong dia mampu jadi nyalon kepala desa. Nah. Walaupun nek ngomong ilmu pengetahuan, sukses itu adalah kebetulan. Ya bareng ngomong logikane ngondi gitu. Orang sukses itu kebetulan. Kalau saya pribadi kecelakaan. Ya itu malah cari ini kan apa ya? Coba Anda lihat dari beberapa temanmu atau saudaramu sing kuliah sing sarjana ekonomi yo meluluskan 200 orang. Kira-kira 3-4 tahun lagi yang sudah lulus, mereka jadi apa semua? Itu kan persentasi berapa persen? Sing sukses. Misalnya lulusan dari sarjana pemerintahan, ini umumnya dari tadi PNS, hitungan berapa persen dari 100 orang yang lulus itu jadi ASN. Nek IPDN ya jelas Pak, ya media akhirnya ikatan dinas. Tapi nek swasta, atau mungkin yang lulusan FKIP, arek 300 meluluskan. Setahun kas delon, apakah dari 300 semua jadi guru? Berapa persen? Paling ya 30%. Iku wis api. Kapok awak. Lah terus ngono ya kebetulan Pak, kebetulan apa? Lah wong aku kuliah dadi guru kok omahku wis duwe lembaga.
mbahku duwe yayasan ya Pak. Akhirnya wis gak ngitung gaji sebenarnya mari kuliah dadi guru, kuliah jurusan guru. Lah sing gak duwe yayasan, sing gak duwe bolo bapakne guru atau Pak Masne guru, dadi apa? Wis Pak sementara nggih sak entene Pak, kurir dadi kurir ngono. Bahkan sampai dadi politisi, dadi anggota KPU, SPDI ya dadi anggota KPU. Ono SPDI dadi anggota legislasi. Ono sarjana teknik dadi kepala desa. Nah, nek SIP kalian SIP sembarang. Sarjana ilmu preman, sarjana ilmu pria, sarjana ilmu apa? Pokoknya P lah. Ya. Sarjana ilmu petani boleh, muncene SIP. Ayo. Sarjana ilmu pengkreditan oke. Yo kerjane FIF, ngene bank ya. Muncene sarjana ilmu pengkreditan. Ono sing novan iso dadi pendakwah, muncene SIP sarjana ilmu pendakwah. Nah, iya. Perbankan. SIP kok sembarang kare kena ya. Loh, teman saya yang Jombang di itu sarjana ilmu perias, SIP. Saiki riase wah mahal rek. Ngerias kene marung pro foto wete nang ini pandaan. Anggarane piye? Wong nggo ndawar elek-elekane cek 1,5 juta. Foto lewet. Elek-elekan iki. Ndawar 1,5 juta, 1,700. Itu rias. Nah, SIP iso ae sarjana ilmu pedagang lu gak apa-apa kena rek. Kakak kelasmu menjadi sarjana ilmu perkopian. Kemarin ada Cafe Fest di Jombang. Dia adalah pengarang. Loh, sarjana ilmu pemerintahan jadi sarjana perkopian. Kemarin ada festival kafe. Jadi kafe seluruh Jombang mengadakan festival pameran. Ngejuk ngono produk apa? Jombang. Oke, kita kembali lagi ke materi. Dari beberapa pakar juga menyampaikan ada beberapa hal seperti Lee atau Pak Priyatmoko mengatakan bahwa faktor-faktor pengaruh legislatif itu ada stimulasi eksternal. Apa? Stimulasi berarti dukungan masyarakat. Wong nek sing dukungan masyarakat penuh, wah, gak wedi kelaparan. Misalnya kon mampir nang Vilos, rek ngawal arek iki mah guru bayar ganti dhuwit. Wis gampang Pak Dik. Kalau bayarane beres. Malah kok nek nandi-nandi mendai nandi mulai go akeh sing gawani. Alhamdulillah kalau membawa panen gedang nih wonten gedang. Karena apa? Dia merasa terima kasih. Matur nuwun kepada anggota DPR ini sing memperjuangkan rakyat. Bisa dirasakan semua orang. Akhirnya masyarakat tahu, oh ini pejuang sejati. Jadi pejabat itu, DPR itu, nek wong apik, gak wedi kelaparan, gak wedi apa ketelaran rek. Kudu akeh bolone, akeh koncone. Karena dia merasa kebijakannya, perjuangannya bisa dirasakan semua orang. Aku ya tahu praktek ngono, walaupun aku dadi DPR cilik-cilikan ngono. Wah, kate ro aku rek. Nemen bacute kene. Wis gawon. Nah, sak koreane ngono iku. Berarti nek kayak rokok gak korean, rokok situk enggak rek. Sak koreane. Nah. Kemudian ada setting psikologis. Ini maksudnya Priyatmoko itu predisposisi atau personal, sikap peran dijalankan para wakil rakyat itu bisa juga serta harapan-harapan mereka faktor-faktor cukup penting karena kemungkinan efek independensi. Nek kadang ya, ketika menjadi anggota DPR, kita tuh secara hati nurani kita menolak. Tapi ini sudah menjadi kebijakan partai politik, partai kita atau kendaraan kita yang tadi saya sampaikan. Kadang kita nggak bisa apa-apa.
aku kok nek adik galela bisa dipayu pisan aku minta sak miliar ya tak lah. Akhirnya ya apa menjadi kebijakan partai. Nah ini namanya secara psikologis bisa juga anggota DPR itu nggak bisa secara independen, secara hati nurani menyampaikan, itu bisa juga mempengaruhi. Wong iku lho, turu dadi DPR krawi wis kawan dal barang dadi DPR lo. Langsung slep meneng wis gak kakek cocok meneng ngono. Anda tahu nggak, dulu itu ada zaman saya ada anggota PRD, nah, sobo itu, sing terus kemarin masuk di PDIP, itu dulu wah zaman saya Kabupaten Mojokerto diculi arek loro PRD 2 aja, wis konflik, arek pergerakan gitu, jadi strategi pergerakannya masuk. Ngomong Unim ini diculi provokator loro des, wis meneh demo sak karu-karuan gitu. Itu nek sing ahli pergerakan pinter mlebu ini sep susu disret. Wah iki desi ku karakternya ini al provokasi ini disret. Wis meneh bergerak kare ngeremo tok dis. What? Itu nek Anda memahami ilmu politik, ilmu pemerintahan, Anda akan tahu provokasi, desainer pergerakan itu tahu. Makanya psikologi dari anggota DPR itu kadang dipengaruhi oleh politik atau seorang. Makanya dulu ketika saya menyampaikan kepada dari mahasiswa, awakmu jadi mahasiswa, motomu jadi abang, ngomong pemikirannya. Sekarang nek wis logo dadi pejabat ku ada motomu tuh nek biru ya abang ngono ya. Mani biru. Yang ketiga komunikasi intra-institusional. Jadi dia juga pinter mencari networking, mencari relasi, membangun relasi komunikasi komunitas sehingga misalnya lu hari kok gelem ya karena sama ideologinya Pak. Masih anggota DPR itu nek gak pinter-pinter ngelobi, gak pinter-pinter bola meneh voting ya kau kalah terus kon ya. Bisa dimusuhi kancane kon. Tapi nek komunikasinya bagus, networknya bagus, katanya wah sungkan ya, katanya konfrontasi misalnya ambek sungkan. Itu wong Jawa Indonesia semua itu. Oke, mungkin dari sini ada pertanyaan.